Kisah horor ini dialami oleh temanku. Sebut saja namanya Anita. Anita ini adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas swasta. Dari kecil, Anita emang orangnya pendiam. Temannya juga gak banyak. Gak heran kalau selama menetap di tempat kosnya. Anita jarang banget, bahkan gak pernah bergaul dengan tetangga-tetangga kos atau orang-orang di sekitar kamarnya. Bukannya sombong, Anita memang bukan tipe mahasiswi yang suka bergaul dan ngobrol dengan orang lain. Selama kuliah, kegiatan sehari-harinya hanya kuliah, kemudian pulang, berdiam diri di kamar kosnya. Malam itu, Anita sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Jam di dinding udah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba saja pintu kamar kosnya diketuk seseorang. Jelas Anita kaget. Siapa yang mengetuk kamarnya malam-malam begini? Dia gak punya banyak kenalan dan teman yang akan bertamu di larut malam seperti ini. Apa mungkin itu ibu kos yang ingin menagih uang sewa? Tapi masa iya malam-malam begini? Karena penasaran, Anita pun segera beranjak untuk membukakan pintu. Dengan hati-hati ia membuka pintu. Ketika pintu dibuka, di depan pintu berdiri seorang wanita. Kira-kira umurnya samalah dengan Anita. Dia mengenakan baju setelah seperti piyama. Wajahnya pucat, pandangannya sayu, dan Anita melihat ada luka lebam di wajahnya. Anita terdiam karena merasa tidak kenal dengan wanita itu. Melihat Anita yang sepertinya bingung, wanita itu pun tersenyum sambil menyodorkan cangkir dan bertanya, "Permisi mbak, saya boleh minta air hangat?" Anita pun mengangguk dan mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam kamarnya. Setelah keduanya masuk ke dalam kamar, Anita segera menyalakan pemanas pada dispenser untuk membuat air panas. Sambil menunggu air dalam galon memanas, Anita berusaha mengajak ngobrol wanita yang duduk di sebelahnya itu. Wanita tersebut memperkenalkan diri dengan nama Tari. Katanya dia tinggal di kamar yang berada di ujung lorong. Anita hanya mengangguk karena memang selama ini dia tidak pernah tahu siapa-siapa saja yang tinggal di kos-kosan ini. Karena gak tahu mau tanya apa lagi, Anita akhirnya menanyakan soal luka lebam di wajah Tari. Tari menjawab bahwa ia sedang bertengkar dengan pacarnya dan akhirnya pacarnya memukul wajahnya. Mendengar hal itu, Anita menjadi kasihan dengan Tari dan menyarankannya untuk segera lapor polisi atau setidaknya lapor ke ibu kos. Tari tidak menjawab, ia hanya tersenyum ketir. Setelah air di dispenser panas, Anita mengisi cangkir yang dibawa Tari dan Tari pun pamit untuk kembali ke kamarnya. Saat Tari berbalik, Anita melihat kepala belakang Tari terluka dan masih mengeluarkan darah. Anita bertambah kesal pada pacar Tari. Baru jadi pacar saja sudah berani menyiksa seperti itu. Gimana nanti kalau udah jadi suaminya? Anita pun bertekad untuk melaporkan kejadian tadi pada ibu kos besok pagi. Sayangnya, keesokan paginya, Anita gak ketemu sama ibu kos. Akhirnya ia pun berangkat ke kampus. Sampai kampus, Anita kuliah seperti biasa dan saat makan siang, ia bertemu dengan Ruri, teman sekelasnya di kantin. Mereka berdua bercakap-cakap dan berbasa-basi sambil menunggu pesanan makanannya diantar ke meja. Di tengah percakapan, mungkin karena kehabisan topik, Ruli tiba-tiba bertanya, "Kamu kos di kos cewek Jalan Kenari ya?" Anita hanya mengangguk. "Kamu tahu gak, katanya di daerah tempat kos kamu dulu pernah ada kasus cowok bunuh ceweknya. Ceweknya itu dipukulin, terus katanya kepalanya ditusuk pakai gunting sampai meninggal. Serem pokoknya, emang kudu hati-hati sekarang ini kalau pilih pacar." Anita terdiam. Ia tidak membalas cerita Ruli. Ia hanya bisa mengingat kejadian semalam di mana sesosok wanita meminta air hangat. Wajahnya penuh lebam dan ada luka di kepalanya. Jangan-jangan jantung Anita berdegup kencang. Apakah sosok Tari yang semalam tadi itu adalah hantu? Seluruh tubuh Anita merinding, tapi ia tetap berusaha berpikir positif dan bergegas makan siang biar bisa balik ke kos secepatnya. Sampai di kos, Anita makin tak karuan pikirannya karena teringat sosok Tari semalam menyebut ia tinggal di kamar paling ujung. Anita melihat sendiri tadi kalau tidak ada kamar di ujung lorong tempat kosnya. Adanya cuma gudang, dan gudang itu digembok dari luar. Gemboknya pun sudah berkarat, pertanda kalau gudang itu tidak pernah dibuka dalam waktu lama. Sepanjang sore hingga malam, Anita hanya bisa terdiam, keringat membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu siapa sosok Tari yang ia temui kemarin malam. Mimpi buruknya tak berhenti di situ. Karena malam itu tiba-tiba saja Anita mendengar ada suara langkah di depan kamar kosnya. Jantung Anita seakan berhenti berdetak. Ia ketakutan, tapi ia tetap harus memeriksa asal suara itu. Perlahan-lahan Anita membuka sedikit gorden jendela kosnya. Apa yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Di depan pintu kamarnya berdiri sosok Tari, wanita yang sama dengan yang ia temui tadi malam.
Tetapi kali ini bukan piyama yang ia kenakan, tapi gaun putih panjang dan lusuh. Tubuhnya penuh bercak darah dan ada sebuah gunting menancap di kepalanya. Sosok Tari menatap ke arah Anita. Ia tersenyum dan seketika itu juga darah mengalir di sela-sela bibirnya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Anita langsung menutup tirai jendelanya. Tubuhnya gemetaran dan semalaman itu Anita tidak bisa tidur. Ia hanya berdoa dan berdoa. Ia melantunkan setiap ayat doa yang bisa ia ingat. Anita bisa tidur setelah hampir pagi. Setelah kejadian itu, Anita memutuskan untuk pindah kos dan berusaha berinteraksi dengan penghuni kos lainnya di tempat kosnya yang baru. Katanya biar dapat teman dan kenalan yang nyata, bukan malah diajak kenalan sama yang aneh-aneh gara-gara gak ada teman. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih.